Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Gila banget. Ini pagi ini saya lihat gila banget ya. Naiknya Bitcoin di atas 13%. Gila banget. Bahkan Bitcoin dari 57 atau 56 ribu langsung meroket ke 62 ribu. Gila banget ini ya. Ini chartnya ngeri banget sih kalau dilihat ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin yang sepertinya hari ini wow. Ya, sesuai dengan prediksi 2 hari yang lalu. Semoga saja Bitcoin penutupan di minggu ini udah standnya di angka 60 ribuan. Ya, benar banget. Ternyata belum sampai hari Minggu Bitcoin udah tembus lagi ke angka 62 ribu dolar ini. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget loh. Apalagi trade-nya itu 0%, perdagangan 0 tuh 0% tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish dan bullish, Bitget itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan hampir rata-rata meme coin atau altcoin baru itu hampir rata-rata itu semuanya ada di Bitget semua dengan potensi kenaikan yang sangat signifikan banget. Hampir rata-rata meme coin yang saya bahas itu ada semua gitu ya di Bitget. Apalagi untuk depositnya lebih mudah, ada peer to peer, jadi nggak perlu makan biaya lain-lain. Ada peer to peer, ada buat withdraw ataupun deposit bisa menggunakan peer to peer tersebut. Dan enak banget gitu ya, nahan beberapa altcoin serta meme coin di Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terakhir tentang perkembangan cryptocurrency. Ya, selanjutnya datang dari negara Rusia. Wah, ini menarik banget ya. Jadi Presiden Putin di Rusia telah menandatangani undang-undang yang melegalkan Bitcoin dan penambangan kripto di negara Rusia tersebut. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat ya bahwa pada tahun 2022 Bank Sentral Rusia kan mengusulkan pelarangan terhadap Bitcoin dan penambangan kripto di tahun 2022. Tahun 2024 Presiden Putin malah menandatangani undang-undang yang melegalkan penambangan Bitcoin dan kripto di Rusia tersebut. Sepertinya ini nggak mau kalah dari Amerika Serikat ya. Apalagi calon kandidat Presiden Amerika Serikat si Donald Trump ini pro banget terhadap Bitcoin ya, sehingga kayaknya arah Bitcoin ke depan itu udah kelihatan jelas banget. Apalagi negara besar-besar udah banyak menyetujui dari ETF spot dari Bitcoin, sehingga banyak masuk retail-retail besar itu terhadap Bitcoin ETF tersebut ya. Dan kalian bisa lihat di sini, wow. Jadi gabungan ETF spot dari MicroStrategy dan BlackRock, wow, mereka telah membuat atau menampung atau menahan Bitcoin sekitar 570.000 Bitcoin jika digabungkan keduanya, atau lebih dari 32 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, ini benar-benar well dari Bitcoin gitu ya. Lebih dari setengah juta Bitcoin yang dia punya, 570.000 Bitcoin. Wow. Sementara itu di Amerika Serikat, utang kartu kredit Amerika Serikat mereka telah mencapai rekor tertingginya, yaitu sebesar 1,14 triliun dolar. Sempat ada desas-desus bahwa ini mungkin sekedar pemanis atau seperti apa, katanya bakal dibayar oleh Bitcoin ketika si Donald Trump ini jadi presidennya, atau seperti apa. Karena nanti pada hari Senin, Elon Musk bakal mengkonfirmasi, mereka bakal mewawancarai dengan calon kandidat presiden Donald Trump, yang mana itu bakal dilaksanakan pada hari Senin besok, tinggal 2 atau 3 hari lagi, yang mana akan ditayangkan di platform X. Oke, kita lihat, pasti ini jangan ngomongnya nggak jauh-jauh dari arah si Bitcoin atau bagaimana penanggulangan atau penanganan Bitcoin ketika dia menjadi presiden atau seperti apa ya. Makanya nanti kita pantengin aja. Pokoknya ketika wawancara pada tanggal berapa kemarin itu ya, tanggal 27 Juli kalau nggak salah, pas acara Bitcoin Conference di Nashville, Amerika Serikat. Intinya kalau ketika dia jadi presiden itu bakal pecat Badan Sekretaris Amerika Serikat, ketuanya si Gary Gensler bakal dipecat dulu. Terus kemudian banyak apa rencana mereka terhadap Bitcoin yang ada di Amerika Serikat tersebut. Oke ya. Selanjutnya datang dari PP. Wow, ini gila banget. PP, wah, di saat Bitcoin naik
dan nggak mau ketinggalan jauh, si PP naiknya udah 24%. Gila banget ya. Jadi meme coin ini kalau naik ya tuh wah cepat banget, pembalikan arahnya cepat banget. Bitcoin baru naiknya berapa persen, 5% atau berapa persen, dia udah naiknya 15%. Apalagi nih Bitcoin X 10% hari ini, si PP udah naiknya 24%an. Jadi wow, volume pedang mereka bahkan gila banget ya. Dalam 24 jam terakhir ini benar-benar ngacang ini si PP ini ya. Siap-siap aja ini ya pemompaan selanjutnya buat si PP. Volume pedang mereka bahkan berada peringkat paling atas ya, dengan volume perdagangan tertinggi untuk meme coin. Di bawahnya ada Dogecoin. Wah, Dogecoin ini adalah salah satu penerus atau pendiri dari meme coin lah ya, awal mula dari Dogecoin. Dan kalian bisa lihat maka Bitcoin kan masuk dalam 10 besar kalau nggak salah peringkat 8 atau peringkat 9. Tapi volume perdagangan 24 jamnya itu kalah sama si PP. Bayangkan, yang pertama ada PP, Dogecoin, Dogwifhat, Shiba Inu, Bong, Floki, Bome, dan lain sebagainya. Jadi volume perdagangan dari si PP itu gila-gila banget. Jadi banyak sekali beberapa paralel retail besar yang masuk terhadap PP ketika market lagi bearish. Itu memanfaatkan momen, dan disinilah terjadinya puncak bull market. Apakah bakal dimulai nanti di bulan September atau di bulan Oktober? Nah, kita lihat aja nih ya. Karena jika kita lihat dari Bitcoin, nah di sini menggunakan time frame mingguan dari tahun 2020 ya, setelah halving yang ketiga terjadi, garis warna biru panjang ini, kemudian Bitcoin sebelum dan sesudahnya itu mengalami konsolidasi dalam beberapa bulan ke depan setelah pelaksanaan halving Bitcoin ini, sebelum masuki fase yang kotak warna hijau dan puncak bull marketnya. Nah, makanya saya bilang di sini, ini bisa kalian perhatikan bahwa memang Bitcoin setelah halving Bitcoin terjadi yang keempat ini, Bitcoin mengalami konsolidasi dan satu, dan ini hampir mirip banget seperti tahun 2012 halving pertama, 2016 halving kedua, dan halving ketiga tahun 2020. Mereka selalu mirip chartnya. Jadi sejarah yang mengatakan bahwa bull market ya dalam waktu dekat ini sebelum masuki fase kotak warna hijau, karena Bitcoin masih mengalami konsolidasi, semakin cepat konsolidasi ini semakin cepat untuk masuki fase bull market. Jadi meskipun kemarin sentuh dalam $49.000, tapi dia masih dalam kategori masuk di dalam wilayah warna orange atau warna pink ini. Jadi momen buy the dip ya baik-baik aja. Saya selalu katakan pas di angka 49.000 50.000 kemarin atau 4 hari yang lalu, saya katakan momen buy the dip, jangan melakukan sell atau penjualan. Ini udah dikit lagi gitu ya, puncak bull market atau masuki bull market udah dikit lagi, tinggal tahan, tinggal sabar aja gitu ya. Momen buy the dip itu baik-baik aja di sini. Volume perdagangan PP aja itu tembus hingga 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Gila banget. Bahkan dalam waktu 24 jam, misalkan dari Coinbase trading volumenya aja itu 2,8 miliar dolar. Dan ini PP itu 2,5 miliar dolar. Makanya agar si Coinbase ini menerima gitu ya si PP di platform mereka, karena future-nya itu sudah ya, buat perpetualnya sudah, dan yang belum itu adalah buat spotnya. Ini sebenarnya spot lebih berasa, makanya kita nantikan banget nih ketika PP listing di Coinbase spotnya. Nah, kenapa PP hari ini naiknya hingga 23%-an? Jadi ada beberapa yang memang menarik perhatian banget. Ada beberapa prediksi ini termasuk yang lebih dekat ke akurat lah ya. Karena bukan kita lihat banyak analis yang memprediksikan harga PP bisa naik hingga 1000% di saat bull market itu dimulai. Nah, ini kita lihat, ini tergantung kita lihat ya, beberapa pergerakan dari well dari Bitcoin aja udah kelihatan banget, dari well Bitcoin, dari well Ethereum yang melakukan entry terhadap, padahal hanya sekedar meme coin, tapi menarik perhatian banget gitu ya beberapa paralel. Jadi kita nantikan banget setelah bull market nanti dimulai ya, diprediksi kuartal 3 dan puncak tertinggi itu di tahun 2025 ya, mungkin kuartal kedua atau kuartal 3 tahun 2025. Tapi momen sekarang adalah yang baik untuk melakukan entry, dan saya rata-rata saya tahan itu di Bitget semua. Hampir rata-rata seperti PP, Bong, kemudian ada Mumu, ada Ondo, ada Emoji, ada juga Bread, ada Mok, ada Baby Bong, Mew, Dogwifhat, Pongke, Bome, banyak banget. Ini beberapa meme coin yang saya tahan di Bitget. Ini sudah saya siapkan buat di tahun yang akan datang sebenarnya ya. Oke, ini beberapa prediksi harga dari PP dari tahun 2024, 2025 hingga tahun 2030. Oke, kita lihat ya. Ini prediksi di harga tahun ini itu bisa melakukan kill 10 ya untuk harga PP, atau kill atau 20.
Nah, ini beberapa yang bisa kalian lihat, beberapa prediksi ini sesuai dengan market cap dari Bitcoin juga. Kalau misalkan Bitcoinnya naik 100.000 dolar, ya kemungkinan beberapa altcoin serta meme coinnya, volume perdagangan mereka juga meningkat drastis ya. Bahkan baru naik 62.000 dolar aja hari ini, volume mereka udah naik hingga 1 miliaran dolar untuk PP. Dan di sini kita lihat pergerakan harga dari tahun 2024 hingga 2030. Nah, ini harga 2025 PP bakal kita lihat terendahnya itu di angka 0,003, kemudian potensi rata-ratanya itu di angka 0,055 dolar. Dan 2026 ini juga demikian, nggak jauh dari tahun 2025 dan sedikit naik di angka rata-ratanya di angka 0,6 dolaran ya. Kemudian begitu juga tahun-tahun selanjutnya, dan di sini kita lihat bahwa di tahun 2028 si PP sudah melakukan kill 2.0 terjadi 2029, dan tertingginya ya kita lihat aja. Kayaknya menarik banget nih. Mungkin dalam waktu dekat si PP, kalau menurut saya sih ya, apa di tahun 2025 kayaknya sih udah standnya nggak di bawah Rp1 lagi nih. Udah standnya seperti Ploki, seperti Terra Klasik gitu ya, di atas Rp1 gitu ya. Mudah-mudahan saja ya, amin. Kita tunggu banget ya. Semoga saja kalian bisa memperbaiki dan mengangkat keluarga kalian gara-gara si PP dan beberapa meme coin seperti Shiba, Dogecoin, Bong, Floki itu kayaknya perlu ada gitu ya di hold atau di wallet kalian atau di pertukaran kripto kalian yang kalian tahu di Bitget, biar bareng-bareng gitu ya cuannya di tahun yang akan datang. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semua yang display Walon dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan dari kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimana pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.